Coba saya akan lewat saja. Al-Quran ini kalau membicarakan masalah orang yang berilmu, itu contoh ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi derajat setiap orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang berilmu, mereka punya derajat yang lebih jauh tinggi. Kita membaca kesaksian terhadap keesahan Allah itu adalah urutannya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang berilmu, mereka orang-orang yang paling mengenal Allah. Atau kita mendengarkan firman Allah ketika mendefinisikan ulama yang sebenarnya, orang berilmu yang sebenarnya, ketika Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Yang paling takut para ulama, yang paling tinggi derajatnya para ulama, orang berilmu. Siapa orang yang paling punya ilmu? Yang paling punya ilmu adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Fahuwa atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, beliau. Akhsyakum, yang paling takut pada Allah, beliau. Kemudian manusia yang paling berilmu ini menyebutkan bahwa aku kotanya ilmu dan Ali pintu dari kota itu. Sementara konsep Al-Quran sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Al-Quran sebagai kaidah ammah, orang kalau mau masuk rumah hendaklah lewat pintunya. Ketika Allah berfirman, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah melewati pintunya. Ali bin Abi Thalib dibuka oleh Allah, oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah bermacam-macam ilmu, bermacam-macam ilmu. Berbicara apapun ilmu. Mungkin kita pernah mendengar Imam Ali pernah kirim surat, menitipkan suratnya sebagai perjanjiannya kepada seorang yang bernama Malik Al-Ashtar, pengikut setia beliau. Ketika Malik Al-Ashtar dilantik oleh Imam Ali, dipilih untuk menjadi gubernur di Mesir, ketika berangkat diberi surat ini sebagai undang-undang. Dalam surat atau undang-undang ketentuan itu, Sekjen PBB yang sebelum ini, Kofi Annan, ketika membaca kalimat ungkapan Imam Ali, ketika sampai kepada ungkapan Imam Ali kepada Malik Al-Ashtar, fa'lam ya Malik anna an-nasa sinfan, imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalq. Ketahuilah wahai Malik, manusia itu ada dua. Pertama, saudaramu seagama. Kedua, saudaramu sesama hamba Allah. Kofi Annan berhenti, kemudian dia berkata, kata-kata yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ini harus ditulis dengan kata yang besar di setiap organisasi di dunia ini. Kemudian setelah ia habis membaca itu, dia mengusulkan agar semua perjanjian Ali bin Abi Thalib untuk Malik Al-Ashtar hendaklah dibaca, dikaji oleh setiap organisasi di dunia dan dijadikan rujukan untuk mengatur negara. Ali bin Abi Thalib.